Bagaimana saksi? Sah, sah, sah. Alhamdulillah, acara ini sangat sederhana. Hanya dihadiri orang tua dan kerabat dekat. Selain itu, ada juga Andi, ibu Mas Arga sudah diundang, tapi ia tak datang. Entah apa alasannya. Mulai hari ini, kamu menantu Mami Sarah. Mami Mas Ismail memelukku. Hanya beberapa kali kami bertemu. Alhamdulillah tidak kaku. Ia bisa menerima. Bahkan tahu masa laluku yang sudah bercerai dari Mas Arga. Setelah menikah, aku dibondong ke rumah Mami Mas Ismail. Rumah yang cukup besar. Dan ini pertama kalinya aku menginjakkan kaki di rumah semegah ini. Bahkan dia tampak senang. Dan Mami Mas Ismail merangkulnya seperti memperlakukan cucu sendiri. Alhamdulillah. Wah, rumahnya gede, Sarah. Kamu beruntung dinikahi bos, bisik emak di sampingku. Iya, Mak. Alhamdulillah, jawabku, dan tentu sangat bahagia. Jangan ngomong keras-keras, Mak. Malu, tegur bapak. Ternyata bisikan emak juga terdengar oleh bapak. Untung di meja makan ini hanya kami bertiga. Sementara Mas Ismail barusan keluar menerima telepon dan maminya lagi ada tamu. Idi, bapak, emak juga ngomongnya lantaran hanya kita aja di sini. Kalau ada besan mah juga nggak mau. Emak terlihat cemberut. Ingat Sarah, patuh pada suami selagi tidak menentang agama. Sekarang ini rumahmu. Jangan pergi dari rumah kalau tanpa seizin suami. Iya, Pak, jawabku. Dulu nasihat itu juga pernah aku dengar kala sudah menikah dengan Mas Arga. Kali ini Bapak juga tak lupa menasehati lagi. Biar kami dari kampung bukan berarti tak mengerti tata krama. Aduh, kok makan segini ribetnya, banyak sendok. Terus pisau ini buat apa? Emak memegang pisau yang sudah tersedia di samping piring. Itu buat motong daging, Mak. Kutunjuk salah satu menu yang sudah terhidang. Ya, menu di atas meja sangat banyak dan bahkan sangat menggugah selera. Mirip seperti makan di restoran mahal. Kenapa nggak makan dengan tangan saja, Sarah? Emak mana bisa makan pakai sendok segini banyaknya. Nggak apa-apa, Mak. Kita makan dengan tangan aja. Kayaknya lebih enak dan santai. Timpal Mas Ismail tiba-tiba. Ternyata ia mendengar perkataan emak. Sudah berapa lama ia selesai menelpon hingga kami tak menyadarinya masuk ke ruang makan ini. Emak bikin malu aja. Celetuk bapak. Nggak apa-apa, Pak. Bukankah aku menantu bapak dan emak? Kenapa harus malu? Mas Ismail mulai duduk. Tapi nggak enak juga sama Mami Nak Ismail. Mami ada tamu, Pak. Sebaiknya kita makan duluan saja. Biasanya makan malam Mami dibawa ke kamar sama Bi Ina. Bapak dan emak menanggapi tersenyum kecut. Bi Ina? Tak lama wanita yang dipanggil Bi Ina datang tergopoh-gopoh dari arah dapur. Yah, Pak, jawabnya sudah berdiri di dekat kami. Ambilkan kobokan, kami ingin makan pakai tangan aja. Sejenak aku tertegun. Mas Ismail berusaha menyesuaikan diri dengan orang tuaku. Syukurlah, agar emak dan bapak tak merasa minder, karena kami biasa makan di kampung tanpa sendok. Loh, dia mana, Sarah? Mas Ismail mengalihkan pandangan ke sekitar ruang makan. Tak terlihat adanya putriku. Masih di kamar, Mas. Tadi dia sudah disediakan kamar oleh Mami Mas Ismail. Kamar itu di lantai 2. Kamar yang cukup luas dan lebih bagus dari kamar Tia di rumah neneknya. Ternyata sebelum kami ke sini, Mas Ismail dan maminya sudah menyediakan.
karena tahu aku punya seorang putri. Emang Tia tidak makan? Tadi saat di acara ia sudah makan banyak. Katanya ngantuk karena semalam lambat tidur mempersiapkan diri buat ulangan harian sekolah, Mas. Acara menjelang siang loh, Sar. Pasti ia sudah lapar lagi. Nanti aku antar saja makanan ke kamarnya, Mas. Oh iya, Sarah. Nanti kalau Tia kuliah, aku maunya ia kuliah di luar negeri. Setelah itu, kita tuntun ia buka perusahaan baru, biar jadi pengusaha juga. Insya Allah, Mas. Tia pasti senang. Terima kasih, Mas. Baru rencana kok malah terima kasih. Terima kasih karena perhatian ke Tia, Mas. Tia juga anakku sekarang, Sarah. Lalu ia menoleh ke emak. Iya kan, Mak? Oh, betul itu. Nak Ismail benar, Sarah. Tanggapan emak. Emak dan bapak tersenyum-senyum menanggapi percakapan ini. Sesekali emak menatapku dengan tatapan yang bisa aku artikan, yaitu betapa aku sangat beruntung punya suami seperti Mas Ismail. Hari pertama kami menikah, Mas Ismail berhasil membuatku merasa wanita paling beruntung. Emak dan bapak juga sudah disiapkan kamar. Bahkan saat emak masuk ke kamar itu, tak hentinya terlihat takjub. Karena kamar yang ditempati cukup luas dan bagus, seperti kamar-kamar hotel. Sangat jauh berbeda dengan kamar emak di kampung. Mas, mau ku buatkan kopi? Aku duduk depan meja rias sambil melepaskan jilbab. Gak usah, lagian kalau aku mau tinggal minta Biina aja, Sar. Jawab Mas Ismail sambil melepaskan kancing kemeja bagian atas, lalu duduk di... Aku masih merasa seperti istri yang punya kegiatan rutinitas menyediakan semua keperluan suami di rumah. Sejenak lupa jika di sini sudah ada pembantu. Hanya saja dari dulu tak terlihat Mas Ismail punya seorang supir. Kata Kak Amel, ia lebih suka jika menyetir sendiri. Trrrt, trrrt. Tiba-tiba ponselku bergetar. Mas Ismail langsung mengambil ponselku yang terletak di nakas. Nenek Tia, ucap Mas Ismail sambil melihat ke layar ponsel. Hah, Ibu Mas Arga, ada apa menelepon aku? Tadi saat acara pernikahan ia tak terlihat. Maaf Mas, itu ibu mantan mertua, jawabku. Oh ini Sar. Mas Ismail menyodorkan ponsel. Aku mendekati Mas Ismail lalu menerima ponsel itu. Boleh aku terima telepon, Mas? Tanyaku semata-mata demi menghargainya. Terima aja, nggak apa-apa kok, jawab Mas Ismail terlihat santai. Aku duduk di tepi, atau tepatnya di samping Mas Ismail, lalu menempelkan ponsel ke daun telinga, menjawab, "Ya Bu, apakah kamu bahagia dengan pernikahanmu?" Astaga, suara ibu kurang enak terdengar. "Ya Bu," jawabku, sambil melirik Mas Ismail yang mulai sibuk dengan ponselnya. "Ibu doakan kamu bahagia. Jangan abaikan Tia dengan mentang-mentang punya suami baru." Ibu mantan mertua, maksudnya apa sih? Tak mungkin aku mengabaikan putri kandungku. Pemikiran macam apa ini? Kenapa ibu nggak datang? Aku mulai mengalihkan pembicaraan. Nggak enak badan, jawabnya ketus. Oh, semoga cepat sembuh Bu. Maaf Bu, aku mau istirahat. Tak enak saja menerima telepon lama-lama. Sementara ini malam pertamaku dengan Mas Ismail. Aku mengganggu malam pertamamu. Sebenarnya ibu mengerti atau pura-pura tak mengerti. Ucapan ketus hingga kini seperti mencari masalah. Maaf Bu,
Tiba-tiba ibu memutus pembicaraan ini sepihak. Apa salahku? Aku berhak dengan pilihan hidupku. Bukan berarti tidak menghargainya sebagai nenek anakku. Gak usah pikirkan, Sarah. Kehidupanmu sekarang dengan Mas Ismail, batinku. Ponsel kuletakkan di nakas. Ada masalah, Sar? Enggak, Mas. Hanya ucapan selamat aja. Jawabku berbohong. Tak ada gunanya membahas yang hanya akan menimbulkan masalah. Ternyata rambutmu panjang lurus. Aku suka lihat wanita berambut panjang, puji Mas Ismail sambil membelai rambutku. Selama ini aku memakai jilbab, hingga ini pertama kalinya ia melihat rambutku. Jika ia bicara suka dengan wanita rambut lurus panjang, Kak Amel juga berambut lurus panjang. Oh ya, aku punya sesuatu untukmu. Lalu Mas Ismail bangkit lalu membuka laci nakas. Ini untukmu. Sebuah kotak disodorkan padaku. Apa ini, Mas? Ku terima kotak itu. Buka aja. Aku membuka kotak itu. Ya Tuhan, satu set perhiasan. Ini pertama kalinya aku mendapat hadiah meskipun sudah pernah berumah tangga dulunya. Seketika mata ini berkaca karena bahagia. Makasih, Mas. Loh, kok malah nangis? Apakah perhiasannya tidak bagus? Bukan gitu. Aku merasa bahagia. Makasih, Mas. Tidak mau peluk suami? Masa ucapin terima kasihnya gitu? Mas Ismail membentangkan tangannya agar aku memeluknya. Aku mendekat dan memeluknya. Sebuah rasa makin bertambah karena melihat sikapnya. Ya, Kak Amel benar mencarikan aku lelaki yang baik. Malam ini kami menyatu dalam sebuah hubungan halal. Kami sama-sama pernah berumah tangga. Jadi tak terlihat ia canggung menyentuhku. Hanya aku sedikit gugup karena sudah lama tidak seperti ini. Dulu sebelum tahu Mas Arga belok, tak terhitung berapa malam ia tidak menyentuhku lagi. Bersambung.